Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta fis sahra'i aw fil bunyani fab'ud an uyunin nadhirina. Wa in kuntah lan lamun ana sapa sira iku fis sahra'i ing dalem ora-ora au fil bunyani utawa ing dalem bangunan ya fab'ud moko ngedha sapa sira fab'ud moko ngedha sapa sira an uyunin nadhirina saking pira-pira peningane pira-pira wong kang ningali al uyunin nadhirina saking pira-pira peningane pira-pira wong kang ningali bihaitsu la yura kelawan sekirane ora den weruhi atau ora den tingali apa saksuka jenggreng sira apa saksuka jenggreng sira wa hadal ib'adu utawi ikilah ngedoh iku afdalu luwe utama minal ib'adi tenimbang ngedoh anin nasi saking menungso ila haisuh maring arah-arah la yusma'u kang ora den rungu la yusma'u kang ora den rungu lil khariji kaduwe barang kang metu lil khariji kaduwe barang kang metu minhu saking man apa sautun suara wala yusammu lan ora den ambu lahu kaduwe al kharij apa rihun ambu kama koyok keterangan nakolahu kang nukil ingma sapa al-Walai Imam al-Walai anir Ramli saking Imam ar-Ramli wastatil lan gaweyo aling-aling sapa sira bisain kelawan suwiji-wiji yasturuh kang bisa nutupi apa syai'in al-auratah ing aurat nutupi amman saking wong ya murruh kang lewat sapa man alaikah ing atase sira wa illam yakun senajan ora tinemu. Ini kananya kana tam ndak butuh khobar, jadi maknanya bukan ono tapi tinemu gitu nggih. Wa illam yakun senajan ora tinemu sapa ahadun wong suwiji wala yakfilan ora nyukupi apa az-zujaju kaca in wajadtahu lamun nemu sapa sira ing syai'in sawaun iku padha wajadtah utawi yen to nemu sapa sira hunaka ing dalem kono panggonan nemu satirul kiblati ing penutupe kiblat aula utawa ora wajadta
ngono wau iza jalasa ing dalem nalikane lungguh sapa man, iza jalasa ing dalem nalikane lungguh sapa man fi wasati makanin ing dalem tengah-tengah panggonan, ing dalem tengah-tengah panggonan wasi'in kang jembar, wasi'in kang jembar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta fis sahra'i aw fil bunyan, ketika kamu qadil hajat, entah itu buang air kecil atau air besar, berada di tanah lapang, artinya tanah yang tidak ada bangunan di sana, contoh seperti di sungai, contoh seperti di persawahan atau di tengah lapangan, itu kan tidak ada bangunan. Au fil bunyan, atau di dalam bangunan sekalipun, maka fab'ud an uyunin nadhirin, hendaknya sampean itu menjauhlah dari pandangan orang-orang yang melihat. Jadi kita dianjurkan kalau qadil hajat, buang air kecil atau besar, hendaknya menjauh dari pandangan orang-orang yang melihat. Gambarannya bagaimana? Bihaitsu la yura saksuka, sekiranya sosok kamu itu tidak dilihat orang, atau sekiranya badan kamu mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak kelihatan orang, gitu gitu. Wahadal im'ad, kata ulama, menjauh dengan model semacam ini itu lebih afdol dibandingkan menjauh dari manusia. Tidak bisa didengar bau kotoran yang keluar dari kita, atau tidak bisa dicium bau yang keluar dari kita. Karena ini ada dua cara menjauh dari manusia. Bedekalanlah orang ni tak terlalu jauh dari orang, hanya saja jauh dari pandangan orang. Berarti semak sarang orang tapi tidak bisa dipandang orang. Ada kalanya dia itu menjauh dari orang, baunya tak keding, baunya kotoran, kemudian bau kotoran itu tidak bisa dicium, berarti sangat jauh jaraknya. Nah, ini ada dua macam, tapi debun ulama masih lebih baik sampean itu tidak kelihatan sama sekali. Ya mengkerogun bau ya tidak masalah. Mengkerogun bau seperti misalkan empian AWC berdendeng kantong, ini kan ya dan lagar ni kan. Ini kan masuk jauh dari manusia kan tak jauh. Semak sarah, misalkan kancan jagungan teras ni kan, sampean AWC dalam. Ni kan tak jauh, cuman jauh dari pandangan. Actually ngaki itu tidak bisa. Ni cetakah ngol-ngol ni tak padeng. Lah ini jauh lebih baik. Tempeng sampean berdendeng sungai, kancan berdetas geledek. Jualan dah laut jauh dah. Sampai bau dah. Kotoran sampean tidak bisa didengar dan tidak bisa dicium. Tapi telinga kiri padeng kan. Karena tidak jauh dari pandangan, hanya jauh dari orang. Maka lebih utama jauh dari pandangan daripada hanya jauh dari orang. Paham ya? Walaupun toh baunya di situ tidak bisa didengar dan tidak bisa dicium. Akan tetapi ini kan masalah ijtihadi gitu. Kalau dalam fikihnya di situ disebutkan ayyab'uda bihaitsu la yusma'u lahu sautun. Kita dianjurkan untuk menjauh dari manusia. Ini dalam pandangan fikih. Sekiranya bau kotoran tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dicium oleh manusia. Nah, apakah ini salah? Sama-sama betul. Kayak ini.
Makanya tadi dijelaskan afdalu, pilihan pertama ini jauh lebih utama. Artinya tidak menutup kemungkinan pilihan yang kedua itu juga benar. Cuma lebih bagus yang pertama. Al-ib'ad an uyunin nas, menjauh dari pandangan manusia. Tak bisa dilihat sosok kita oleh orang lain. Ini lebih mapan. Tempeng beunah tekeding, beunah tak bisa esiom, tapi padeng sosok kita. Paham ni? Moro-moro mak bercetak ngomong ya misalkan. Nah ini tidak baik ini, masih lebih baik tidak lah pakai bau dari WC nyegerak misalkan, terdengar bunyinya kotoran yang keluar ceprot-ceprot misalkan, tapi tidak kelihatan orangnya, itu lebih baik. Wastatir bi syai'in yasturul aurata amman yamurru 'alaika wa illam yakun ahadun. Dan kita hendaknya membuat satu penutup antara kita dan orang yang nanti akan lewat di depan kita. Jadi kalau qadil hajat, buang air, hendaknya kita cari penutup. Jok beber kalau senyaman enggak mandi sungai misalkan. Carilah penutup sekiranya penutup tersebut menghalangi kita dari pandangan orang yang memandang. Walaupun di sana ada satu orang pun yang lewat. Wa illam yakun ahadun. Jadi ini juga disunnahkan walaupun sepi. Gitu ke? Walaupun sepi. Sedang kadang nak mentak peduli akan aurat, mandi sungai kalau si nyaman, tekem meloloh gitu ke. Padahal auratul dzakar atau auratul rajul itu ma baina surrati war rukbah. Itu fi shalat kan, fi shalah ke. Wa amma kharijas shalah itu kan fajami'ul badan kal mar'ah, seperti perempuannya itu seluruh badan, tergantung siapa nanti yang akan memandang. Kina badan yang kebi orang ni kan mandi sungai, mungkin aurat itu kurun manon itu melulu. Padahal lebih daripada itu termasuk pokang reng laki ni. Saya bahas reng laki. Pokang reng laki ni kan juga aurat. Dan di bawah pusar itu juga aurat, itu fi shalah. Saya punya dasar ini, di luar sholat itu mungkin jami'ul badan itu bisa. Kangkui orang bini yang memandang dan disahwatan, ajling sampean postur tubuhnya kok indah, menggairahkan, maka pada saat itu aurat orang laki bisa jadi aurat seluruh badan. Kan tengah teh mandi badan mapan, keker orang menarik pandangan. Maka di situ tengah teh pun wala yakfi az-zujaju, tidak cukup kita itu menutup aurat pakai kaca. Jadi kaca itu bukan penutup. Kengen misalkan lagi sampean aku WC mendesain WC biar ketok mewah, akhirnya temboknya pakai kaca. Transparan. Neroh nang Cina-Cina itu biasa nang Cina kan beda makin umum sekarang di pinggir jalan pada toilet transparan, tapi ketika nanti masuk ada tombol, ketika ditekan tombol itu jadi gelap. Itu di Cina karena canggih, mendina ceroniro. Ada sen ngakui kaca. Tepan kenapa buang air besar nanti bingung karap TV beda orang lebat. Nah ini tidak cukup karena penutup aurat dengan penutup yang ada dalam bab muzah itu beda. Kalau penutup satir dalam bab muzah itu ma yamna'u nufudal ma, sesuatu yang menghalangi tembusnya air. Walaupun kaca, muzah kaos kaki, katakan kaos kaki yang terbuat dari kaca itu sudah cukup dalam bab muzah karena air tidak bisa tembus.
Itu penutup dalam bab muzah. Tapi dalam bab aurat, seekor satir itu ma yamna'ur ru'ya, sesuatu yang mencegah atau menghalang-halangi pandangan orang. Jadi walaupun kain itu tembus air tapi tidak bisa menembus warnanya aurat, orang yang memandang tidak bisa lihat aurat, itu sudah cukup dalam bab aurat. Makanya sampean mengakui gelampi pas gelampi dah bening enggak plastik potian itu tetap dianggap muda, tidak dianggap satirul aurat, karena kan jelas dalam Fathul Qoribnya di situ sitrul launil aurat atau satrul launil aurat, menutup warna aurat, artinya warna kulit. Yang bening ya jelas padeng gitu ki. Jelas padeng. Bon, jadi ini tidak cukup. In wajadtahu sawaun wajadtahu naka satirul qiblati aula idza jalasa fi wasati makanin wasi'. In wajadtahu, kita dianjurkan membuat penutup antara kita dan orang yang lewat itu apabila kita menemukan penutup. Kalau tidak, apakah kita juga disunnahkan? Ia menyaman letak nama boleh, ia tak usah kan? Nyaman lepas cinta tak nama. Bahkan dalam fikih itu semua tak nemu na orang nutupin aurat itu paling minimal itu pakai rerumputan atau pakai tanah liat, dilumuri kulitnya pakai tanah liat. Itu katakan sampean mandi sungai derem segeran nutupin aurat, daun tada misalkan bedah reba. Ya reba itu apa sih bedah pun? Reba tada yang ngangkui celot sekiran benar kolek ni kata padang. Tidak lah pakai benar kolek pada benar celot. Yang penting itu benar kolek. Nah itu sampai sedemikian detailnya fikih untuk menjaga aurat kita. Sedang-kadang kita kalau gembang moro-moro kan cina cok jeling kake aben kalau senyaman aben kang ibu dina. Nah ini yang upaya dari kita yang tidak ada. Mungkin ini salah satu kesunahan ketika qadil hajah, yaitu nyaman tadi menjauh dari pandangan orang yang melihat, kemudian membuat penutup penghalang antara kita dan juga orang yang lewat di depan kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.